Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi bid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-139. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa sya'nu wujud at-talabi, innama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Laisa sya'nu, bukanlah tujuan utama, atau tidak adalah sesuatu yang paling utama itu wujud at-talabi, terjadi suatu permohonan. Tolab itu maknanya permohonan. Jadi laisa sya'nu, bukanlah tujuan utama, itu wujud at-talabi, yaitu tercapainya suatu permohonan. Innama sya'nu, bahwasanya atau akan tetapi tujuan yang paling utama itu anturzaqo, yaitu diberikan siapa engkau husnal adabi, akan etika yang baik. Jadi menurut kata mutiara yang ke-139 ini, bahwa tidak ada satupun ujian yang tidak ada satupun tujuan yang paling utama, yaitu berupa apa? Yaitu berupa terjadinya suatu permohonan atau adanya sebuah permohonan. Bukan itu. Jadi bukan tujuan utama itu, artinya bukan menjadi tujuan utama permohonan yang dipenuhi ini. Jadi suatu permohonan yang kita lakukan, yang kita memohonkan kepada Allah, kita bisa memohon, bukan itu ya tujuan paling utama di antara hamba Allah itu, bukan, yaitu agar terjadinya suatu permohonan atau permohonan itu akan diberikan. Lantas apa yang dimaksudkan innama sya'nu? Bahwasanya akan tetapi yang paling utama tujuan permohonan kita itu adalah anturzaqo, yaitu agar supaya diberi siapa engkau husnal adabi, akan etika yang baik. Artinya tidak ada pemberian Allah yang paling utama dari sekian pemberian-pemberiannya ini, terutama di dalam kaitannya dengan pengabdian kita kepada Allah. Tidak ada pemberian yang paling utama, tidak ada peparing yang paling yaitu hebat, kecuali adalah ketika kita diberi oleh Allah untuk bisa beretika yang baik, berakhlak. Akhlaklah menjadi satu tumpuan dan tujuan kita terbaik itu. Itu saya katakan kota telah lewat penjelasan ini fi awalil kitab, yaitu awal kitab ini, yang termasuk bahwa anna tolaba, sesungguhnya permohonan, permintaan, kullahu, seluruh daripada tolab, permintaan itu madkhulun, cacat, tercederai indal muhakkikina, menurut orang-orang yang sudah sampai ke makom hakikat. Sebagaimana telah lalu di dalam penjelasan kitab ini juga, jadi pada seri kedua ini, pada juz kedua ini adalah
pemantapan sesungguhnya. Pemantapan dari setiap kata mutiara yang ada di juz 1. Di dalam juz 1 itu disebutkan bahwa setiap permintaan dari apa yang kita mintakan kepada Allah itu sesungguhnya orang yang selalu minta kepada Allah itu membuktikan bahwa orang itu terjadi kelemahan atau kecacatan. Itu menurut orang ahli hakikat. Siapa ahli hakikat itu adalah ulil albab, orang-orang yang mempunyai, yaitu aulal albab adalah orang-orang yang utama atau yang paling utama dari orang-orang yang berakal. Itu muhakikin. Jadi orang yang memiliki keutamaan berpikir, berlogika, berakal itu adalah orang muhakik, orang ahli hakikat. Kenapa ke orang-orang ahli hakikat itu menyimpulkan bahwa setiap permintaan hamba menurut beliau-beliau ini, ahli tahqiq ini, ahli hakikat ini, dianggap atau disebut bahwa semua permintaan seorang hamba kepada Allah itu dianggap atau dinisbatkan menjadi permintaan yang cacat. Karena namanya permintaan itu 5 karena permintaan itu, 5 karena sesuatu yaktadihi, yaitu ia merupakan, ya, 5 karena permintaan itu yaktadihi, menuntut, ya, permintaan min wujudin nafsi, yaitu akan adanya atau menunjukkan keberadaannya nafsu, wal wuqufi, dan karena ketergantungannya alal ma'al hissi, bersama dunia. Karena dianggap orang yang meminta kepada Allah itu sebuah permintaan itu, karena di dalam permintaan itu, ya, pasti ujung-ujungnya atau yang membawa orang itu meminta dan menuntut kepada Allah itu ujung-ujungnya adalah karena nafsu. Jadi karena orang yang meminta itu dianggap masih belum puas, pemberian Allah itu belum sempurna, sehingga harus meminta kepada Allah. Ya, permintaan ini yang menurut oleh orang ahli hakikat ini dianggap atau menunjukkan akan eksistensinya nafsu seseorang itu masih dominan, serta masih tergantung wal wuqufi ma'al hissi, yaitu masih bergantungnya terhadap, yaitu kepada dunia ini. Nah, ini argumentasinya, alasannya bahwa mengapa menurut ahli orang-orang hakikat ini, ya, mengapa sebuah permintaan kepada Allah itu dianggap cacat, karena permintaan itu, ya, karena permintaan itu bersumber dari mesti keinginan, dan keinginan itu berasal dari nafsu. Nah, dan juga ketergantungan, karena yang banyak orang meminta itu mesti sesuatu yang bersifat duniawi. Ini yang menjadi argumentasi atau dalil atau alasan bahwa setiap permintaan itu mengandung cacat. Karena begini, idil arifu, karena orang yang sudah ma'rifah itu, al muhaqqiqu, yang sejati, idil ariful muhaqqiqu, karena adapun orang yang ma'rifah sejati itu, lam tabqah, tidak ada, lahu bagi, lam tabqah, tidak menetap, lahu bagi si ma'rifah apa hajatun, kebutuhan, yatlubuha, yang mencari, siapa orang ahli ma'rifah, yatlubuha, yang meminta, siapa orang ahli ma'rifah akan hajat. Karena begini loh, karena orang-orang ahli ma'rifah itu, ya, itu sudah tidak memiliki lam tabqa lahu hajah, sudah tidak memiliki kebutuhan yatlubuha, yang
perlu untuk meminta, untuk dimintakan kepada Allah, nggak perlu itu, karena sudah tidak butuh kepada sesuatu yang selain Allah, begitu loh. Cukup dengan Allah, yaitu puas dengan Allah, sudah tidak butuh, ya, tidak perlu lagi meminta, ya, terhadap kebutuhan-kebutuhan itu. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ma'rifah itu qad hasolah lahu al-ghaniyul akbar, karena orang-orang yang ma'rifah itu sudah berhasil, sudah mencapai lahu baginya apa, al-ghaniyul akbar, yaitu kekayaan terbesar. Karena dia sudah memperoleh kekayaan terbesar, maka tidak perlu lagi meminta apapun kepada Allah. Tidak perlu meminta, sudah diberi oleh Allah, ya, sudah diberi oleh Allah sebuah kekayaan terbesar. Wafaza, dan sudah memperoleh, wafaza, dan sudah memperoleh anugerah min maulahu, dari, yaitu apa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha, ya, memberi. Wafaza, dan telah memperoleh anugerah min maulahu, dari kekasihnya, maksudnya Allah, bil hadzil aufari, dengan anugerah yang banyak banget, sudah diberi banyak anugerah oleh Allah. Nah, anugerah dalam bentuk apa itu? Wawa, adapun yang dimaksudkan al hadzul aufar, dan dimaksudkan dengan perolehan anugerah yang banyak itu loh, itu ma'rifatu maulahu, yaitu bisa mengenal kepada Allah. Wal ghaibatu, dan melupakan, ya, amma, terhadap sesuatu siwahu, yang selain Allah. Duh, ini ternyata yang dimaksudkan dengan pemberian yang paling agung dari anugerah Allah. Maka kita tidak perlu meminta, karena Allah sudah memberikan anugerah agung, ya, kepada para hambanya. Berupa apa? Yaitu bisa mengenal kepada Allah ini loh, serta bisa meniadakan atau melupakan, wal ghaibatu, dan melupakan atau meniadakan amma, terhadap sesuatu siwahu, yang selain Allah. Madza faqada man wajadaka walaysa sya'nu wujuha surati thalabi. Mada, kepada apakah? Mada fakoda, apa yang hilang, ya, siapa man, seseorang, wajadaka, yang telah menemukanmu, ya. Artinya apakah yang hilang dari seseorang yang telah menemukanmu, ya Allah? Kan tidak ada, kan? Tidak ada yang kehilangan kita selama kita masih menemukanmu, menemukan Allah itu. Tidak ada yang hilang. Justru itu, ketika kita mengenal Allah, menemukan Allah, itulah peparing yang tidak ada bandingannya. Maka itu madza faqada, apa yang hilang? Siapa man, orang, wajadaka, yang telah menemukan siapa man denganmu atau kepadamu, ya Allah. Walaysa sya'nu, ya, dan bukanlah, walaysa sya'nu, maka bukanlah, yaitu sesuatu yang paling utama, itu wujud surati thalabi, yaitu bisa apa, yaitu bisa menemukan dari adanya permintaan atau gambaran permintaan. Bukan itu yang paling utama. Jadi bukan itu bentuk permintaan itu sendiri, ya. Tetapi yang paling utama adalah engkau merasakan di mana engkau bisa, yaitu apa itu, bisa menemukan Allah. Saya ulangi lagi, falaisa sya'nu, tidak ada, ya, yang paling utama, tidak ada sesuatu yang paling utama, itu wujud surati thalabi, yaitu apa, yaitu terjadinya
gambaran permohonan. Tidak ada yang lebih utama. Wa innama sya'nu, tetapi sesuatu yang paling utama itu adalah antastagniya, engkau merasa cukup dengan Allah angkuli matlabin, dari segala sesuatu permintaan. Wa turzaqo, dan telah diberikan rizki siapa engkau mau bersama Allah, diberikan rizki husnal adabi, yaitu etika yang bagus, wal iktifa, dan merasa cukuplah bi ilmillahi, dengan ilmunya Allah, wal wukufa, dan selalu bergantung ma'a muradillahi, bersama dengan kehendaknya Allah. Ini yang paling utama, ya, ini yang paling urgen. Saya ulangi lagi, falaisya sya'nu, bukanlah tujuan utama. Itu wujuda surati tolabi, terjadinya ya suatu permintaan atau suatu permohonan. Gambaran permohonan bukan itu, permohonanmu dipenuhi, keinginanmu dipenuhi, bukan itu sesuatu yang utama. Wa innama sya'nu, tetapi sesuatu yang paling utama adalah di mana antastagniya, engkau merasa cukup dengan Allah, angkul limat labin, dari setiap yang dicari atau yang dimohonkan. Serta sesuatu yang utama lagi, wa turzaqo, dan engkau diberikan rezeki mau bersama Allah, husnal adabi, yaitu berupa etika yang baik. Jadi kamu diberikan beretika baik, berakhlak baik, itu pemberian yang luar biasa. Wal iktifa'ah, hatimu merasa cukup bi ilmillahi, dengan pengetahuannya ilmu Allah, apa yang telah dipilihkan oleh Allah itu cukup. Wal wukufa, dan bergantung ma'a muradillah, bersama keinginan atau apa yang dikehendaki oleh Allah. Qala dawuh siapa Syekh Zarruq, yaitu Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Wal adabu, adapun etika itu ala salasati aujahin, ada tiga sisi, ada tiga aspek. Pertama, adabu fid dhahiri, yaitu etika di dalam dhahir, penampilan dhahir ini. Wadzalika, adapun adab fid dhahir itu biiqomatil hukuki, dengan cara menyelenggarakan atau melaksanakan hak-hak atau kewajiban, baik itu berupa sholat, puasa. Wa adabun fid dzatini, yang kedua adalah etika di batin. Dalam bentuk apa etika dengan batin itu? Bil iradi, dengan memalingkan angkuli makhlukin, terhadap seluruh makhluk. Hatimu kamu palingkan, ya, kamu berpaling dari makhluk, hanya kamu fokuskan kepada Allah. Itu etika yang benar itu di dalam batinmu. Kamu bukan berarti kamu tidak boleh berkomunikasi dengan makhluk, bukan berarti kamu tidak boleh bergaul dengan makhluk. Silakan Anda tetap berkomunikasi, tetap bergaul, tapi hatimu tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adabu fihima, dan adapun etika pada keduanya, mengkombinasikan duanya itu gimana anunya itu, yang benar kesimpulannya itu. Wadzalika, adapun adab keduanya itu bil inqiyasi, dengan cara mengembalikan sepenuhnya kepada Allah, baik pikiran dan hatinya itu seluruhnya kembalikan lil haqi, kepada Allah yang maha hak. Wadawami, dan terus selalu langgeng baina yadai, selalu berada di apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bisati atau ala basoti, ala bisati sidqi, di atas kehamparan kejujuran. Artinya bahwa etika 1 dan 2 ini, terus kemudian etika ketiga itu adalah di mana engkau bisa menggabungkan dua etika secara syariah, ya, etika secara syariat dan etika secara batin itu kemudian engkau bisa menggabungkan dengan cara apa? Yaitu kamu atau engkau kembali sepenuhnya
fokus lil haqi kepada yang maha benar. Fokuskan seluruh raga dan jiwamu, pikiran dan hatimu, fokus lil haqi kepada Allah yang maha hak. Wadawami dan langgeng baina yadai, ada di hadapan Allah, ala bisa disidki, di atas hamparan kejujuran. Artinya di hamparan kejujuran itu bahwa seluruh ibadah-ibadahmu itu baik dohir maupun batin itu harus kamu ibadah jujur. Ibadahnya jujur itu ibadah yang karena hanya kepada Allah itu loh. Kalau ibadahmu bukan karena Allah itu berarti menunjukkan kamu ibadahmu belum jujur itu. Belum bisa dipercaya. Oh, namanya ibadah kok. Ibadah kan mestinya ditujukan kepada Allah. Nah, ini secara totalitas ala bisa disidki, di atas hamparan kejujuran itu artinya bahwa totalitas baik ibadah zahir maupun batin itu fokus kamu serahkan, kamu kumpulkan ya, pikiran dan hatimu itu hanya untuk dihadapkan kepada Allah, diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Wa dzalika adapun itu semua. Wa dzalika adapun itu adab. Wa dzalika huwa adapun dzalik itu jumlatun amri, adalah inti segala urusan pembahasan ya, wa tafsilihi, dan menjadi apa rinciannya, wa tafirihi wa tafri'ihi, dan menjadi cabang-cabangnya, wa taksilihi, dan menjadi akar-akarnya. Artinya bahwa inilah merupakan inti daripada ibadah, inti dari segala persoalan di dalam ibadah ya di sini. Ngerucutnya itu nanti seluruhnya hanya bergantung kepada Allah dan hanya tujuannya ibadah itu untuk Allah. Fatolabu, maka adapun sebuah permintaan, andaikan harus meminta, umpamanya harus meminta, harus bermohon, indal arifina, menurut orang-orang ahli ma'rifah, laisa, tidak ada apa tolab, huwa adapun tolab, bilisanil maqami ya, yaitu dengan lesannya makom ini. Jadi andaikan pun seseorang itu harus meminta, katanya orang ahli ma'rifah, jangan meminta itu dengan lisan makommu, bilisanil makom, dengan menggunakan lisan, dengan seakan-akan kamu memepeng permintaanmu sesuai dengan keinginanmu ya. Tetapi wa innama dan bahwasanya huwa adapun tolab itu gunakanlah bilisanil hali, dengan apa? Dengan lisannya hal, hati. Jangan menggunakan lisannya mulut. Andaikan kamu harus meminta itu, tapi menggunakan lisannya al-hal, yaitu perilaku spiritual yang ada di dalam hatimu. Wa huwa adapun tolab itu harus ittiroru, karena sangat terpaksa. Jadi kalau pengen mandi, doa-doamu, permintaan-permintaanmu itu usahakan kamu meminta itu alasanmu itu karena betul-betul terpaksa, betul-betul terpaksa. Gimana terpaksanya? Ya terpaksa itu karena memang tidak ada lagi, tidak punya apa-apa. Selama kamu ya masih punya rumah, sudah bagus rumahmu, sudah bersih, sudah layaklah dipakai, masa kamu harus meminta lagi? Terus gunanya apa kalau kemudian kamu meminta lagi itu? Padahal untuk dibuat tidur istirahat kan berapa meter sih, kok kamu masih minta lagi? Kalau minta lagi itu bukan namanya ittiror. Ittiror itu memang betul-betul butuh gitu loh. Sama dengan orang sudah punya mobil satu masih minta lagi, itu bukan ittiror, itu memanjakan nafsunya namanya. Jadi andaikan toh meminta, yang boleh itu karena sudah terpaksa. Kalau nggak terpaksa jangan meminta.
Itu su'ul adab itu. Ya, banyak tuntutan. Baru meminta kepada Allah itu kalau memang sudah terpaksa. Kalau sudah masih ada sesuatu yang digunakan, itu namanya kamu nuruti nafsu. Waduhu rudzul zillati, dan menampilkan, nah ini menampilkan yaitu kehinaan, wal iftiqori, dan kerendahan atau butuh lah, wal iftiqori, dan butuh. Kalau tadi terpaksa, dan ini menunjukkan kerendahannya sebagai hamba. Hamba memang ya minta, hamba itu cirinya minta gitu loh. Itu kamu tunjukkan bahwa kamu itu dalam posisi yang menghina di hadapan Allah, dan memang butuh benar, bergantung betul kamu itu kepada Allah. Itu baru etika benar. Berarti menurut orang-orang ahli ma'rifah, etika yang benar itu gunakan yaitu ketika berdoa itu dengan lisanul hal. Lisanul hal itu bagaimana ini? Wawa adapun lisanul hal ini mungkin penjelasannya, yaitu lisanul hal itu adalah orang yang memang yaitu ittiror, ya, orang yang memang terpaksa harus meminta karena memang sudah tidak ada lagi. Yang kedua itu yang dimaksud lisanul hal disertai dengan penampilan kehinaan di hadapan Allah, bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu hina di hadapan Allah, wal iftiqori, dan karena memang butuh bergantung betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru boleh kamu meminta. Selama itu kamu masih punya segala-galanya, maka su'ul adab, kamu terus menuntut dan memanjakan nafsumu. Karena pada dasarnya orang terlalu banyak meminta itu berarti kan nuruti hawa nafsu, nuruti hawa nafsunya. Yang kedua karena banyak bergantung kepada dunia, karena itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, bagi orang yang ahli hakikat dan ma'rifah enggak, ya enggak seperti itu. Dia enggak mau meminta karena apa? Karena tidak butuh itu semua. Karena dia menyatakan bahwa sudah banyak pemberian Allah berupa kekayaan besar ini, terutama di mana kita diberikan ma'rifah kepada Allah, bisa kenal Allah itu, bisa menghilangkan segala sesuatu ya di hati ini kecuali hanya Allah. Itu luar biasa itu. Andaikan toh harus meminta seorang hamba itu, maka mintalah dengan lisanil hal. Lisanil hal itu bagaimana? Yaitu lisanil hal adalah orang yang memang betul-betul ittiro, terpaksa harus meminta, dan yang kedua memunculkan, menampilkan sosok yang hina dan rendah di hadapan Allah, serta butuh, menunjukkan kebutuhan kita, tergantung kita kepada Allah. Kama nabba alaihi, sebagaimana telah mengingatkan atau memberikan pemahaman, pengetahuan siapa musannif alaihi atas penjelasan bikoli dengan daunnya, yaitu kata mutiara berikutnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairamallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.